Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dan majelis kita majelis tentang Sirah Nabawiyah. Kita membacakan kitab Qusulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratir Rasul karya Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullahu taala, salah satu dosen di Universitas Islam Madinah, di mana Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah menjelaskan kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul, menjelaskan bagian awal dari Al-Fusul fi Siratir Rasul karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pertemuan kita masuk ke pertemuan yang 45. Pembahasan kita masih terkait dengan Perang Badar. Kita sudah di akhir-akhir dari Perang Badar. Hari ini tanggal 18 Sya'ban bertepatan dengan tanggal 17 Februari tahun 2025. Pembahasan kita pertama, kita akan membahas tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan kaum mukminin. Ini pembahasan kita pada kali ini. Yang pertama kita bahas bismillah, qala hafizahullah, nuzulun nasrillahi ala rasulihi wa alal mu'minin. Nuzulun nasrillah berarti turunnya pertolongan Allah. Nuzul berarti turunnya. Nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala ala rasulihi, atas rasulnya, kepada rasulnya, wa alal mu'minin, dan juga kepada kaum mukminin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada Rasulullah dan kepada kaum muslimin. Selanjutnya, qala musannif mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan, wa manakhallahu al-muslimin aktafal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala manaha itu kemudian memberi, memberi kepada kaum muslimin aktafal musyrikin. Aktaf itu pundak. Mungkin maksudnya kaum muslimin mudah menyerang mereka. Aktaf dari katif, maknanya itu pundak. Mungkin maksudnya adalah kaum muslimin mudah menyerang kaum musyrikin. Wa tabi'ahumul muslimuna fi atharihim. Umat Islam kemudian, kaum muslimin mengikuti atharihim, mengikuti jejak mereka. Maksudnya, athar itu jejak. Athar itu jejak. Barangkali maksudnya, ala atharihim, jejaknya itu barangkali adalah mereka dikejar. Maknanya itu jejak. Barangkali maksudnya, mereka itu dikejar. Musuh dikejar. Jadi orang kafir kemudian dikejar. Faqatalu minhum sab'in wa asaru sab'in. Sehingga umat Islam ketika berhasil mengejar musuh, maka kemudian umat Islam berhasil membunuh 70. Berhasil membunuh 70. Terbunuh 70 dari musuh. Wa asaru, kemudian tertawan, yang ditawan itu kemudian juga 70. Wa akhadhu ghanaimahum, dan kemudian mengambil ghanimah mereka. Fakana min jumlati man qutila minal musyrikin, di antara yang terbunuh dari kaum musyrikin, mimman summiya Rasulullah, yang namanya disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maudhi'ahu bil ams, di mana Rasulullah menentukan pada hari sebelumnya bahwasanya fulan meninggalnya di sini, fulan meninggalnya di sini, fulan meninggalnya di sini. Maka di antara yang disebutkan adalah mereka, satu, Abu Jahal disebutkan oleh Rasulullah, nanti terbunuh di sini, dan itu sesuai, benar. Abu Jahal adalah Abul Hakam. Jadi umat Islam menyebutnya dengan Abu Jahal, orang yang kemudian jahal, karena kemudian kalau tidak salah ya maknanya, karena dia tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran, sehingga kemudian dia ngotot. Zahabi rahimahullah menyebut Abu Jahal sebagai Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini.
Taib. Orang kafir Quraisy menyebutnya sebagai Abul Hakam, orang yang cerdas, orang yang bijak. Bagi mereka Abu Jahal itu bijak, licik ya. Bagi kita kemudian menjadi musibah ya. Bagi umat Islam dia menjadi musibah. Maka dia adalah Amr bin Hisham, namanya Amr bin Hisham Al-Makhzumi, karena dia masih pamannya Khalid bin Walid kalau tidak salah. Maka Abu Jahal qatalahu Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Dia dibunuh oleh Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Taib. Kemudian juga dia dibunuh oleh saudaranya Mu'ad, namanya Muawwad bin Afra. Taib. Wa tamma alaihi Abdullah bin Mas'ud. Baru kemudian terakhir disempurnakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Sehingga yang kemudian yang ikut serta membunuh itu sampai 3 orang. Taib. Namanya Mu'ad bin Amr bin Jamu, kemudian Muawwad bin Afra, kemudian yang ketiga disempurnakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Taib. Kemudian yang lain, yang terbunuh juga, yang disebutkan namanya oleh Rasulullah, yang terbunuh juga pada waktu itu adalah Utbah. Ini juga terbunuh. Begitu juga kemudian Syaibah, itu terbunuh. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, keduanya terbunuh. Kemudian yang keempat yang terbunuh adalah Walid bin Utbah. Abu Jahal, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, kemudian Walid bin Utbah. Kemudian yang kelima, Umayyah bin Khalaf. Taib. Di antara tokoh-tokoh mereka yang terbunuh, yang besar ini tadi. Fa'amara bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan untuk mengurus mereka. Fasukhibu ilal qalib. Maka mereka kemudian dibawa. Sukhibu dibawa. Mungkin ditarik ya. Ila qalib. Qalib itu kemudian maknanya sumur. Dibawa ke semacam sumur. Tsumma waqafa alaihim lailan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan sumur tersebut, di depan mereka, di depan jasad mereka pada malam hari. Fabakkatahum. Bakkatahum kemudian maknanya adalah mengalahkan hujah mereka. Mengalahkan hujah. Wa qarra'ahum. Qarra'a menjadi menyesal. Menjadi menyesal. Jadi menjadikan mereka menyesal. Taib. Nanti akan ada pembahasan. Apakah mereka mendengar? Nanti akan kita bahas. Taib. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan bi'sa asyiratun nabi kuntum linabiyyikum. Sungguh kalian adalah bi'sa asyirah. Bi'sa asyirah. Bi'sa berarti yang paling buruk, yang terburuk. Asyirah itu kemudian seperti keluarga besar. Seperti keluarga besar. Taib. Allah Ta'ala alam, sebatas yang kita fahami, mereka disebut asyirah karena mereka sama-sama dari orang Quraisy. Jadi satu kabilah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bi'sa asyiratun nabi kuntum. Maka mereka satu kabilah dengan Rasulullah, satu suku dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kemudian mereka menjadi seburuk-buruk orang yang satu suku dengan Nabi. Karena mereka tidak mendapatkan hidayahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kadzabtumuni, kalian mendustakanku. Wa saddaqonin nas, lalu kemudian justru orang lain yang banyak di antara mereka itu bukan orang Quraisy malah menerima dakwah. Sehingga orang terdekat itu, orang yang lebih dekat itu malah kemudian enggan menerima hidayah. Taib. Wa khadzaltumuni, dan kalian kemudian khadzaltumuni. Khadzala itu kemudian menghinakan atau merendahkan. Menghinakan atau merendahkan. Menghinakan Nabi atau merendahkan Nabi. Wa nasaroni nasu, dan orang-orang kemudian justru menolongku. Harusnya mereka menolong Rasulullah, justru mereka termasuk yang paling keras menentang Rasulullah. Taib. Wa akhrajtumuni, dan kalian mengusirku. Sehingga kemudian Rasulullah kemudian terusir dari Makkah, harus pindah ke Madinah. Wa awanin nas, dan justru orang lain awa itu menolong. Yang menolong justru bukan orang Quraisy. Karena kita tahu orang Madinah
Orang Ansor, mereka disebut Ansor karena mereka Nasoro, menolong Rasulullah, menolong agama Allah, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolong kaum muslimin. Tsumma aqama Rasulullah bil arsoh. Arsoh itu maudhi' wasi' alladzi laisa fihi bina. Tempat yang luas yang tidak ada bangunannya namanya. Itu arsoh. Arsoh itu maknanya tempat luas yang tidak ada bangunannya. Itu namanya arsoh. Taib. Summa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arsoh thalathan selama 3 hari. Wa anzalallahu ta'ala fi waq'ati Badrin surat al-Anfal. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar kemudian menurunkan surat namanya surat Al-Anfal. Taib, sekarang kita bahas terkait dengan hal ini. Al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan terkait dengan ini bisa kita bahas dari beberapa sisi. Taib, sisi yang pertama, ma dzakarahul musannif min adadi qatla wa asral musyrikin fi Badrin. Apa yang disebutkan oleh musannif yaitu Ibnu Katsir rahimahullah terkait dengan adadu qatla. Qatla itu berarti jumlah korban. Korban terbunuh maksudnya ya, korban terbunuh. Kemudian asro itu tawanan. Dalam perang Badar, maka jumlahnya mereka disebutkan di dalam Sahih Muslim. Wa qissatu maqtali Abi Jahal mukharrajatun fi sahihain. Begitu juga kisah bagaimana Abu Jahal terbunuh itu juga disebutkan di dalam sahihain. Allahu taala alam bisawab. Itu poin yang pertama. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Wa maqtalu Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah wa Umayyah bin Khalaf mukharrajun inda Muslim. Adapun Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, maka kisah mereka terbunuh itu kemudian disebutkan di dalam riwayat di Sahih Muslim. Wa taqaddamal kalam an qissatu maqtalihim fil mubarazah, dan sudah kemudian dibahas di awal ketika disebutkan tentang mubarazah. Mubarazah itu kan duel. Wa bayanu man akhrajahu, dan kemudian penjelasan siapa yang menyebutkan riwayat ini. Wa darajatuhu qabla qaul, dan juga derajatnya. Kalau tidak salah disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dan yang lainnya ya, terkait dengan masalah ini. Ini poin yang kedua. Kemudian poin selanjutnya, wa amaron nabi bi ilqa'i qatla ru'us Quraisyin fi qalibi Badrin. Adapun perintah Rasulullah untuk kemudian ilqa itu kan melempar. Untuk melempar qatla ru'usi Quraisyin, ru'us berarti di sini adalah para pemuka. Ru'us jamak dari ra'sun, kepala, maksudnya para pemuka. Rasulullah SAW memerintahkan untuk melempar jenazah dari para pemuka Quraisy fi qalib, di sumur dekat Badar. Dan ini disebutkan di dalam Sahihain. Baik, selanjutnya poin yang keempat, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li ahlil qalib. Adapun kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ahlil qalib. Qalib tadi sumur ya. Maksudnya jasadnya para pemuka Quraisy itu. Rasulullah berbicara kepada mereka. Kok bisa? Kita bahas setelah ini. Rasulullah mengatakan, bi'sa asyiratun nabi kuntum li nabiyyikum. Kalian itu seburuk-buruk orang yang satu keluarga besar, yang satu suku, yang satu kabilah dengan nabi. Maka kalian adalah seburuk-buruk orang yang semacam ini. Karena harusnya mereka mendapatkan hidayah, justru kemudian mereka menjadi tokoh dalam kesesatan. Kadzabtumuni wa sadaqanin nas. Kalian mendustakanku dan kemudian justru orang-orang, yaitu selain Quraisy, maka banyak yang beriman kepada Rasulullah dan membenarkan Rasulullah. Dzakarahu Ibnu Ishaq mursalan. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq secara mursal. Secara mursal ya. Ada perawi dari sahabat yang tidak disebutkan. Wa qala haddatsani ba'du ahlil ilmi. Ada yang menyampaikan kepadaku sebagian dari ahlul ilmi. Tetapi kemudian wa fi sahihain, dalam sahihain wal lafdhu li Muslim, dan dalam lafaz Muslim, anan nabi taraka qatla badrin thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat di Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah kemudian meninggalkan korban perang Badar itu kemudian selama 3 hari. Tsumma atahum, baru kemudian mendatangi mereka. Faqama alaihim, lalu kemudian berdiri di depan mereka. Fanadahum, lalu kemudian menyeru mereka.
Hum menyeru mereka. Faqala, lalu Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Aba Jahlin, wahai Abu Jahal. Wahai Abu Jahal bin Hisham. Ya Umayyah bin Khalaf. Rasulullah kemudian menyebutkan nama mereka. Ya Utbah bin Rabi'ah. Ya Syaibah bin Rabi'ah. Rasulullah menyebutkan nama-nama mereka. Alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Alaysa qad wajadtum, bukankah kalian telah mendapati ma wa'ada rabbukum, apa yang dijanjikan, haqqo, yang dijanjikan itu telah hak, telah benar. Fa inni qad wajadtu ma wa'adani, sesungguhnya aku wajadtu, telah mendapati, ma wa'adani rabbi, apa yang dijanjikan, yang dijanjikan kepadaku, dijanjikan kepadaku oleh Rabbku haqqo, dan itu hak. Rasulullah sudah mendapatkannya. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma takallama min ajsadin la arwahalaha, yang engkau ajak bicara dari para jasad la arwahalaha, mereka itu kemudian tidak memiliki ruh. Mereka otomatis kemudian tidak mendengar apa yang engkau katakan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Rasulullah bersumpah. Wa di sini kemudian menunjukkan sumpah. Alladzi nafsu Muhammadin biyadihi, yang jiwanya Muhammad, nafsu Muhammadin biyadihi, yang nafsu jiwanya Muhammad ada di tangannya. Bersumpah atas nama Allah berarti ya. Ma antum, maka kalian tidak mendengar. Lima aqulu minhum, yang kemudian aku katakan dari mereka. Jadi kalian kemudian tidak mendengar apa yang kemudian aku katakan kepada mereka. Jadi mereka mendengar dan kemudian para sahabat itu tidak mendengar. Apa maksud hal ini? Dijelaskan oleh Dr. Hani Ahmad Fakih. Waqad istadalla ba'du ahlul ilmi bi khitabin nabi li ahlil qalib ala sima'il mauta. Istadalla, sebagian orang kemudian beristidlal, mengambil dalil dari ayat ini, bahwasanya Rasulullah berbicara li ahlil qalib, kepada orang yang kepada jasad yang ada di sumur tadi itu. Kata mereka, sebagian dari mereka mengatakan bahwa orang mati mendengar. Bahwasanya kemudian orang mati mendengar. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa bukan seperti itu. Jawabannya adalah bi annaha haditsatun makhsusah. Ini kejadian khusus. Ini kejadian khusus. Kejadian khusus. Haitsu ahyahumullah, di mana Allah Subhanahu wa taala ahya. Allah hidupkan mereka. Wa asma'ahum, dan menjadikan mereka mendengarkan. Kalama nabiyhi mu'jizatan lahu, sebagai mukjizat bagi Rasulullah. Di sini kemudian bagi Nabi Muhammad. Sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad, sehingga mereka, katanya pendapat ini, mereka dihidupkan kembali, bukan kemudian maknanya orang mati mendengar, enggak, dihidupkan kembali oleh Allah, dan ini khusus. Kama tsabata fi Shahihil Bukhari min qauli Qatadah, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari perkataannya Qatadah, ahyahumullah, Allah menghidupkan mereka. Hatta asma'ahum qaulahu, sampai kemudian mereka, pemimpin Quraisy yang terbunuh itu kemudian mendengarkan perkataannya Rasulullah, taubihon, untuk memburukkan, karena perilaku mereka itu sangat buruk sebelumnya. Wa tasghiran, dan kemudian untuk mengerdilkan mereka, menghinakan mereka. Wa nikmatan, sebagai kemudian musibah bagi mereka, nikmah ya. Bukan nikmat tapi justru musibah. Wa hasratan, begitu juga kemudian sebagai hasratan, agar kemudian mereka sangat sedih. Agar kemudian mereka sangat sedih, semakin sedih. Wa nadaman, dan kemudian mereka menyesal. Katanya Dr. Ahni Ahmad Fakih, wa hadhi mas'alatun tawilah, ini perkara yang panjang, ad-duyul, dan kemudian cabangnya banyak, ekornya banyak pembahasan ini, la yatasi'ul maqam li tawassu' fiha, sehingga kemudian tidak cukup pembahasan ini untuk dibahas di sini, itu kemudian tidak sesuai. Wallahu taala alam bishawab. Kita lanjutkan satu pembahasan lagi. Kita membahas kemudian setelahnya tentang qismatul ghanaim, pembagian ghanimah ya.
Pembagian dari ghanimah. Pembagian dari ghanimah. Ghanimah berarti rampasan perang. Ghanimah itu kemudian adalah pampasan perang, bukan rampasan ya, pampasan. Pampasan perang yang didapatkan dengan berperang dengan senjata. Taib. Kebalikannya nanti seperti fai. Kalau fai itu kemudian mereka tinggal. Tanpa perang mereka sudah dapat. Kalau ghanimah itu didapatkan dengan perang. Dengan senjata ya. Taib. Wa qatlun Nadhr bin Haris wa Ibnu Abi Mu'aid. Lalu kemudian juga diceritakan tentang dibunuhnya Nadhr bin Haris. Dia tawanan. Kemudian juga Ibnu Abi Mu'aid. Dan dia juga kemudian tawanan. Dua orang ini tawanan tetapi kemudian dibunuh. Qala al-musannif mengatakan, falamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana bis Safra. Ketika Rasulullah tiba di suatu tempat namanya Safra, qasamal maghanim. Rasulullah kemudian membagi ghanimah. Kama amarahu Allah taala, sebagaimana yang kemudian Allah perintahkan. Baik. Wa amara bin Nadhr bin Haris fadhuribat unuquhu sabron. Lalu kemudian Nadhr bin Haris dzuribat unuquhu, kemudian kepalanya dipenggal, sabron, tanpa peperangan. Sobron itu kemudian tanpa perang. Jadi tawanan kemudian dieksekusi tanpa perang itu kadang sobron. Taib. Wadzalika likathrati fasadi, karena kemudian kerusakan yang dia timbulkan sangat banyak. Wa adzahu, begitu juga kemudian adzahu, dia kemudian gangguannya itu banyak. Dia banyak mengganggu Rasulullah. Fasad berarti rusak. Kerusakan yang dia timbulkan itu banyak. Baik. Walamman nazala irqudz Dzubiyyah, ketika kemudian sampai di tempat namanya Irqudz Dzubiyyah, amara bi Uqbah bin Abi Mu'aid. Lalu kemudian Rasulullah memerintahkan untuk kemudian mengambil Uqbah bin Abi Mu'aid. Fadhuribat unuquhu. Lalu kemudian dia juga dipenggal. Sobron, dan juga kemudian dipenggal tanpa perang. Karena dibunuhnya ketika jadi tawanan. Ketika dibunuh jadi tawanan, ini yang kemudian disebut dengan nama sobron. Jadi dibunuh bukan dengan perang. Sebagai tawanan kemudian dieksekusi ya. Kurang lebih seperti itu. Taib. Orang Arab biasanya hal seperti ini dianggap celah ya. Tapi ini ada maslahat yang diambil dalam hal seperti ini. Taib. Sekarang kita bahas al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan ini kemudian bisa kita bahas dari beberapa sisi. Yang pertama, amarahu Allah subhanahu wa ta'ala biqatlin Nadhr bin Haris wa Uqbah bin Abi Mu'aid, dzakarahu Ibnu Ishaq biduni isnad. Ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq tanpa sanad. Wa jazima bihi adz-Dzahabi fi tarikhi, dan ini kemudian disebutkan oleh Dzahabi rahimahullah di dalam tarikhnya. Wa qad thabata amruhu biqatli Uqbah fi Sunan Abu Dawud aidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian memerintahkan pembunuhan terhadap Uqbah bin Abi Mu'aid disebutkan juga dalam Sunan Abu Dawud. Taib. Waqad allaqal musannif fi tarikhihi. Musannif kemudian allaqo itu memberikan komentar. Yang disebut dengan musannif di sini adalah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kemudian memberikan komentar dalam tarikhnya berarti dalam kitab namanya Bidayah wan Nihayah. Ala maqtalin Nadhr wa Uqbah bin Abi Mu'aid faqala kana hadzani rajulani, dua orang ini min syarri ibadillah, termasuk kemudian seburuk-buruk hamba Allah. Wa aktsaruhum kufran, yang kekufurannya itu termasuk yang paling banyak. Wa inadan, dan juga kemudian yang termasuk paling banyak pembangkangannya, membangkang. Wa bagian itu kan melampaui batas ya. Wa hasadan, dan hasad ya, iri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada kaum muslimin secara umum.
Wahija'anil muslim, mencela ya. Mencela Islam. Wa ahlihi, dan kemudian mencela orang Islam. La'anahumullahu wa qad fa'al. Dan keduanya kemudian layak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya kemudian untuk mengeksekusi mereka. Baik. Kemudian poin terakhir yang bisa kesimpulan terakhir yang bisa kita ambil dari pembahasan kita hari ini, waqad istadallal ulama bihadil haditha. Para ulama kemudian beristidlal ya. Para ulama kemudian beristidlal. Beristidlal berarti kurang lebih mengambil kesimpulannya dari peristiwa tersebut. Ala jawazi qatlil asir, bolehnya membunuh kemudian qatlil asir. Asir itu kemudian tawanan. Al-harbi. Harbi, maksudnya harbi di sini adalah kafir harbi. Kafir harbi. Kafir harbi itu adalah orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin ya. Taib. Qatlil asir al-harbi al-kafir idza ra'a waliul amri al-maslahah. Dengan syarat kalau kemudian waliul amri berarti pemerintah dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian melihat ada maslahat fi qatlihi, ketika kemudian mengeksekusi ada maslahatnya. Taib. Khosotan terutama idza kana mimman ya'rifuna bin nikayah. Sebagaimana kemudian jika diketahui bahwasannya tawanan tersebut mimman ya'rafuna bin nikayah, dia itu diketahui punya nikayah. Nikayah itu kemudian ingin mengalahkan. Taib. Yang dikenal kemudian upayanya untuk mengalahkan, untuk kemudian menjatuhkan kaum muslimin. Maka kemudian kalau kemudian pemerintah, dalam hal ini Rasulullah SAW memandang maslahat untuk kemudian dieksekusi, maka kemudian silahkan dieksekusi, boleh untuk dilakukan. Sehingga pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada pembahasan barusan kita sudah membahas tentang bagaimana pertolongan Allah itu kemudian Allah berikan kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin dikaruniai kemenangan, sampai kemudian orang kafir terbunuh 70 dan kemudian ditawan 70. Sebagaimana kemudian sudah kita jelaskan bahwa mereka yang terbunuh itu kemudian para pemukanya dilempar ke Qalib ya, sumur di perang Badar, di tempatnya dekat Badar. Kemudian juga yang sudah kita sampaikan juga terkait dengan pembagian ghanimah. Dan juga kemudian dibunuhnya dua tawanan, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid dan juga Nadhr bin Harith. Karena kemudian permusuhan mereka yang sengit ya terhadap Islam. Kurang lebih banyak itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.